Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita ya pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir ya. Yang mana alhamdulillah ya para jemaah sekalian, tentang tanda-tanda hari akhir ini kita telah lalui sekitar hampir 30 pertemuan ya, pertemuan yang cukup panjang ya untuk kita menuntut ilmu, dan insya Allah ilmu yang telah kita tempuh sejauh ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir ya, amin ya rabbal alamin ya. Mungkin kita agak sedikit ringkas ya, tuh, dan para jamaah sekalian, tentang tanda-tanda hari akhir ya. Dari kita lihat ya tanda-tanda kecil itu ya, agar kita melihat ya perjalanan tanda-tanda hari akhir ini seakan-akan seperti suatu perjalanan sendiri ya, seperti memiliki kisah yang berkesinambungan gitu. Ya, inilah bagaimana tanda-tanda hari akhir. Kalau kita melihat ya para jemaah sekalian, dari awal tanda pertama yaitu ketika Rasulullah SAW lahir, itulah tanda hari akhir ya, sebagai penutup ya para nabi dan rasul ya. Dan itu juga awal mula tanda hari akhir yang kecil ya, sampai terjadinya perperangan Siffin dan Jamal ya. Itu menjadi tanda-tanda kecil hari akhir ya para jemaah sekalian ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, tanda-tanda kecil hari akhir itu tanda-tanda awal mula seluruh fitnah dan juga perbuatan keji yang manusia lakukan, penyembahan berhala ya, fitnahnya para sahabat, kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang ya terjadi karena konflik di antara para sahabat ya. Kemudian setelah tanda-tanda tersebut terjadi pada tanda-tanda kecil, berkembanglah tanda-tanda kecil tersebut dengan fitnah yang ada menjadi tanda-tanda sedang di hari akhir ya. Telah kita bahas juga ya para jemaah sekalian bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala membagi tanda-tanda sedang itu menjadi dua. Yang pertama itu tanda-tanda yang telah berlalu ya di zaman beliau ya. Nah, di zaman beliau yang telah berlalu ya. Seperti ya fitnah harta wanita dan juga ya eh, jabatan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam ya. Yang kedua seperti fitnah bagi para ulama ya. Yang ketiga semakin menurunnya orang-orang yang mengerti Al-Quran. Itu tanda-tanda sedang juga ya. Dan itu yang telah berlalu ya, telah berlalu pada zaman beliau. Sudah terjadi hal tersebut ya. Yang awalnya pada zaman sahabat berkurang lagi ya. Berkurang pertama itu pada perang Mu'tah, kedua pada perang Siffin, ketiga ketika Umayyah diruntuhkan, kemudian naiknya kerajaan Abbasiyah ya. Dan itu zaman beliau sudah berlalu, dan ini tiga menjadi tanda ya bahwasanya kaum muslimin yang menguasai Al-Quran itu semakin sedikit ya, dengan terjadinya tiga kejadian tersebut ya. Kemudian ya setelah itu ya banyak tanda-tanda yang akan terjadi dan sedang terjadi, seperti manusia ya dalam hadis Umar ya, ya tatawaluna fil bunyan ya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang megah ya, padahal dia sendiri pun usang, dia tidak memperdulikan adabnya ya. Nah, itu yang disinggung dalam hadis Umar. Kemudian ya seorang ibu yang melahirkan budaknya ya. Ini telah terjadi juga ya di zaman perbudakan ya. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin tidak relate ya tanda-tanda tersebut ya, ketika seorang ibu melahirkan budak. Makanya banyak sekali para ulama itu mengkiaskan bahwa itu adalah ya bukan suatu kias jali ya. Jadi itu maknanya itu nggak zohir, nggak pasti ya. Ada makna yang terselubung, yaitu ketika ya seorang ibu ya dianiaya oleh anaknya, itu yang dimaksud gitu. Nah, itu pada zaman setelah ini ya, setelah tidak ada perbudakan zaman kita sekarang.
ya. Dan terus terjadi fitnah-fitnah yang ada, ya masjid menjadi tempat jual beli, ya. Para manusia tidak meremehkan syariat Islam. Kemudian apalagi tanda-tanda sedang ketika seorang muslim seperti buih di lautan, banyak tapi tidak mengerti ilmu, tidak berbobot, bahkan keimanannya ya seperti buih di lautan itu. Ketika dipecahkan sudah, ya, hanya dipecahkan dengan mungkin sebuah jarum, itu hanya sebuah angin yang membawanya sehingga keimanannya langsung pecah dan luntur. Nah, itulah yang dimaksud dari tanda-tanda sedang hari akhir. Maka tanda-tanda itu akan terus terjadi, akan terus berkembang, ya. Seperti dalam hadis Rasul, tidak datang suatu zaman kecuali akan lebih buruk dari zaman sebelumnya. Jadi nggak heran para jemaah sekalian kalau kita melihat pemimpin kita kok lebih buruk daripada sebelumnya ya. Kita melihat kok lingkungan kita lebih hancur daripada sebelum-sebelum kita ya zaman dahulu. Karena emang itu seperti hadis Rasul sampaikan. Tidak datang suatu kaum kecuali lebih buruk dan lebih banyak fitnahnya setelahnya. Ya, dari kaum-kaum sebelumnya. Dan itu terus terjadi. Tapi itu dari zaman dahulu ya, para zaman sekalian. Ya, seperti penyembahan berhala. Yang dahulu itu berhala itu dibuat untuk mengenang kemuliaan dan juga ya kealiman orang-orang ya ahlul ilmu di zaman Nabi Nuh. Ya, kemudian setelah zaman Nabi Nuh, masih di zaman Nabi Nuh disembah. Berkembang lagi di zaman Nabi Ibrahim menjadi Tuhan. Ya, di zaman ya Nabi Muhammad menjadi ideologi agama. Lagi terus berkembang. Sampai zaman sekarang. Orang nyembah makin aneh-aneh, matahari, berhala, dewa, ya seperti orang main mitologi gitu kan. Ya. Nah, ini yang mana berkembang, nanti akan berkembang lagi orang menyembah-nyembah apa. Ya. Itu hanya di satu hal penyembahan. Di hal yang lain lebih banyak. Ya, masalah moral, agama diremehkan. Wa'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya telah kita bahas juga, alhamdulillah, tanda-tanda besar hari akhir. Nah, kalau tanda-tanda besar tidak seperti tanda kecil dan tanda sedang. Tanda kecil dan tanda sedang itu banyak sekali tanda-tanda yang umum sifatnya, seperti fitnah makin membesar, ya. Kemudian seperti kata Rasulullah, mungkin yang lebih terperinci, ya, ketika seorang wanita memiliki sanggulan seperti punuk unta, dua punuk itu ya, yang saya sampai sekarang, anak sampai sekarang apa? Konde ya, kata para jamaah sekalian. Nah, nggak tahu bahasa ininya ya. Jadi kata Rasulullah itu fitnah wanita yang zaman Rasulullah nggak ada. Ya, perempuan itu menguncir rambutnya seakan-akan seperti dua punuk unta. Gitu. Ya, karena nggak punya saudara perempuan jadi nggak tahu namanya apa ya, konde apa apa gitu. Nah, almuhim itu ya dia dalam hadisnya disanggul seperti dua dua punuk unta. Itu salah satu fitnah yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, yang satu lagi ya eh, kaum muslimin ya berlomba-lomba untuk ya jual beli di masjid. Ya. Hmm. Ini dia ya. Rasulullah sudah melihat di zaman sekarang ya seperti itu. Dan itu terjadi ya para jemaah sekalian ya. Fitnah. Dan terus terjadi sampai nanti tanda-tanda besar yang alhamdulillah ya telah kita bahas juga lima tanda utama yang telah dipastikan urutannya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama yaitu lahirnya Imam Mahdi ya, Hafizullah taala ya, karena kita belum ketemu ya. Semoga Allah melindunginya dan memberikannya kemudahan nanti di hari akhir. Ya, seperti kita di zaman sekarang, semoga kita diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dalam masa kepemimpinannya sekitar 7 sampai 8 tahun di dalam hadis yang sahih, ya, dalam 7 8 tahun ini terjadi tanda besar yang kedua itu al-malhamatul kubro, ya, sekaligus menjadi ya pengangkatan kekhalifahan Imam Mahdi dalam memerangi orang-orang kafir Romawi di Konstantinopel selama 6 sampai 7 tahun. Ya, di akhir kepemimpinan Imam Mahdi muncullah ya tanda yang ketiga yaitu Dajjal. Ya. Munculnya Dajjal. Ya. Dan Dajjal ini yang membawa fitnah terbesar selama 40 hari. Tidak lama ya Dajjal, 40 hari. Tapi fitnahnya besar. Ya, mau mencangkup seluruh penjuru di bumi kita ya dengan mengaku-ngaku Tuhan. Ya, membawa surga neraka yang hakikatnya adalah sebaliknya. Ya, kemudian bisa menghidupkan kedua orang tua yang mati
dan orang tua yang dihidupkan, ya padahal itu adalah jin yang menyerupai kedua orang tuanya berkata, ikutilah dia bahwa ia adalah Tuhanmu. Itu adalah sebuah tipu daya, ya. Dan ini menjelaskan ya para jemaah sekalian ya, Dajjal itu bukan jin, tapi bersekongkol dengan jin, ya. Maka setelah itu muncullah ya tanda akhir yang besar, ya. Yang keempat yaitu ya turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit kedua ke ya Menara Putih di Masjid Al-Amawi atau Al-Umawi di Damaskus, ya. Nah, kemudian saat sholat fajar ya beliau membuka gerbang Baitul Maqdis, maka menemui Dajjal beserta 70.000 pasukannya dari kaum Yahudi Asbahan. Ya, setelah itu Dajjal melihat Nabi Isa. Ya, kemudian beberapa bagian tubuhnya meleleh sehingga ia kabur. Dan disitulah ya orang-orang yang mengikuti Dajjal melihat bahwa Dajjal ini adalah makhluk yang lemah, bukan seorang Tuhan yang kuat dan agung. Maka diikuti dengan kocar-kacir, lantang-lantungnya ya kaum Yahudi Asbahan yang mereka bersembunyi di belakang benda-benda mati, dan benda mati tersebut berkata kepada kaum muslimin ya bahwa di belakangku atau di balikku ada kaum Yahudi yang keji, ya. Maka disitulah ya di pintu Baitul Maqdis Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, maka setelah ya kaum Yahudi Asbahan dibantai, ya dimusnahkan, Dajjal ditumbangkan, maka ya Nabi Isa berpuasa sebagai pemimpin kaum muslimin selama 40 tahun menggantikan Imam Mahdi, ya, dengan membawa kejayaan kaum muslimin sebelumnya yang terjadi 3 tahun paceklik, ya, membawa kejayaan kepada kaum kaum muslimin, ya, dengan mengemban tugas yang pertama adalah membunuh Dajjal, yang kedua adalah mematahkan salib, yang ketiga adalah ya membunuh hewan babi ya sebagai hewan yang secara usul fikih ya yang paling ditegaskan keharamannya. Yang keempat adalah menghapus jizyah atau upeti, ya, yang diberlakukan kepada orang-orang kafir atau orang ahlul kitab yang ingin tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Ya, maka orang kafir pada zaman hari akhir nanti pilihannya dua, antara masuk Islam ya atau ya diperangi oleh Nabi Isa berserta kaum muslimin, ya. Dan tugasnya yang kelima ya adalah membunuh ya Ya'juj Ma'juj, ya, atau membimbing kaum muslimin agar tidak ya terkena kekejian Ya'juj Ma'juj, ya. Itu adalah tanda besar yang kelima, ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, yang mana ya tidak lama ya. Tidak lama Ya'juj Ma'juj itu, ya, yang tidak dijelaskan berapa lamanya dalam hadis-hadis yang ada, ya, membawa kerusakan dari bukit ya Kaukas, ya, di bukit di antara Turki, ya. Kaukas kecil ya, kalau Kaukas besar itu Mongol dan Rusia, kalau Kaukas kecil dari Azerbaijan sampai Turki, ya. Nah, kemudian meminum ya Danau Tibrani sampai habis sehingga beberapa kaum Ya'juj Ma'juj merasa tidak mendapatkan air tersebut, ya. Kemudian meminum danau-danau yang lain sampai ya dunia ini seperti kehabisan air. Maka disitulah Allah menurunkan ulat-ulat untuk membawa wabah kepada ya Ya'juj Ma'juj sampai akhir mereka musnah, ya. Eh, Sehingga ya hewan-hewan yang ada menjadi makmur karena ya memakan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak, ya. Saking banyaknya di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, nanti di neraka ada 1.000, ya, setiap 1.000 manusia masuk neraka 999-nya itu dari Ya'juj Ma'juj, satunya dari kaum yang lainnya, ya, bandingnya 1 banding 999, sebegitu banyaknya ya jumlah kaum Ya'juj Ma'juj, ya. Dan akhirnya ya kaum muslimin ya akhirnya bisa keluar dari persembunyiannya, ya, dan Nabi Isa berserta pasukannya bersembunyi di Gunung Tur, ya, di Gunung Tur, ya. Tapi akhirnya ya salah satu dari mereka melihat kondisi di bawah ternyata telah kondusif dan Ya'juj Ma'juj telah musnah. Ya, Alhamdulillah, ya itulah tanda-tanda besar ya hari akhir dan yang dijalin oleh kaum muslimin.
Ya, setelah Yajud Majud, kaum muslimin menjadi kaum yang merdeka lagi. Setelah ya, jadi kaum muslimin pada saat Imam Mahdi merdeka. Ya, sebelum sebelum datangnya lahir Imam Mahdi kan kaum muslimin terkucilkan. Imam Mahdi lahir dan menyerang terjadi Malhamatul Kubro merdeka. Setelah itu pacaklik kaum muslimin menjadi eh, menurun lagi kondisinya ya kondisinya. Kemudian ya Dajjal ya membawa fitnah, em, semakin terkucilkan lagi kaum muslimin. Nabi Isa turun, kaum muslimin kembali merdeka, ya Yajud Majud keluar, kaum muslimin kembali terpuruk dan akhirnya setelah Yajud Majud musnah, kaum muslimin kembali merdeka. Ya perjalanan yang hampir 50 tahun, ya tapi begitu berat bagi kaum muslimin nanti ya. Nah, inilah yang terjadi pada tanda-tanda hari akhir yang besar, ya. Dan setelah itu gimana? Setelah itu, wallahu alam, apakah urutannya tepat, ya, atau ya urutannya itu berbeda-beda. Karena setelah ini, ya, tanda-tanda setelah Yajud Majud itu dimusnahkan, keimanan seseorang itu tidak diterima, ya. Keimanan seseorang tidak diterima. Makanya di sini Imam Nawawi membagi menjadi dua bab terhadap tanda-tanda besar hari akhir, ya. Karena ini yang berbentuknya bukan seperti perang, bukan seperti sesuatu yang terjadi pada kaum muslimin, tapi terjadi pada umum pada seluruh manusia dan terjadinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata tanpa atau sedikit dari campur tangan manusia, ya. Nah, yang kedua penyebabnya adalah lebih banyak yang menselisihkan tentang urutan setelah ini, ya. Ada yang mengurutkan binatang melata terlebih dahulu yang keluar. Ada yang mengurutkan matahari terbit dari barat dahulu. Ada yang mengurutkan asap dulu ya dari Yaman dan sebagainya. Maka insya Allah kita lihat ya bagaimana Imam Nawawi menyampaikan tanda-tanda hari akhir di bagian kedua ini ya secara urutan dan juga kejadian-kejadiannya. Ya, setelah mempelajari dan meneliti mengkoleksi bahwa urutan tanda-tanda besar ya setelah keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah seperti tertera di bawah ini ya. Beliau akhirnya mengurutkan ya, mengurutkan bagaimana dengan ijtihadnya beliau. Ini yang bagi beliau urutannya seperti ini loh. Ya. Tanda-tanda besar ini setelahnya ya ah, akan ada urutan dan beserta penyebab kenapa diurutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, yang pertama adalah keluarnya asap ya dari Yaman. Yang kedua adalah matahari terbit dari barat. Ini sering banget ya menjadi momok ya menjadi salah satu tanda yang paling masyhur, paling terkenal di kalangan manusia. Yang ketiga keluarnya binatang melata yang masih kita perdebatkan apakah binatang melata yang bisa berbicara itu adalah al-jasasah atau ya binatang melata biasa namun bisa berbicara kepada manusia. Yang keempat keusangan Islam. Dengan apa keusangan Islam pada zaman hari akhir nanti yaitu pengangkatan mushaf dan manusia kembali ke zaman jahiliyah dan penyembahan berhala. Wa'udzubillah min dzalik. Ini kembali setelah merdeka kaum muslimin nanti menjadi usang kembali. Ya, mushaf itu diangkat ya, yang walau alam apakah diangkat bentuk fisiknya atau kemuliaan Al-Quran sudah tidak ada. Ya, seperti Injil, Taurat dan Zabur. Ya. Kemudian yang kelima adalah penghancuran Ka'bah ya. Ka'bah akan runtuh. Ya, nanti kita bagaimana runtuhnya. Yang ketujuh, penenggelaman bumi di tiga tempat. Ya, banyak yang mengilustrasikan penenggelaman bumi ini seperti lubang-lubang yang ada di jalan-jalan yang besar itu. Tapi apakah nanti seperti itu? Ya, kita bahas kembali. Kemudian api lembut yang mengangkat ruh kaum mukminin. Yang terakhir, api yang keluar kepada ya dari pusat kota Aden ya, yang menggiring manusia kepada padang mahsyar. Ya, ini urutan dari Imam Nawawi rahimahullah taala dan ini menurut ana masuk akal. Ya, karena banyak ulama itu berselisih di tiga di awalin ini. Ya, asap, matahari terbit dan juga keluarnya binatang melata. Banyak para ulama itu menyisihkan di sini apakah yang keluar binatang melata dulu atau matahari terbit dari barat dahulu atau asap. Ya, tapi Imam Nawawi yang mengambil kesimpulan bahwa asap terlebih dahulu ya. Setelah itu matahari terbit dari barat, baru setelah itu binatang melata yang keluar menuju ya manusia dan berbicara ya dengan bahasa manusia. Ya, inilah urutan ya tanda
tanda besar hari akhir setelah ya musnahnya Dajjal. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, para jemaah sekalian, ya, beserta penyebab urutan dan dalil-dalil yang ada. Di urutan pertama, setelah Ya'juj Ma'juj itu musnah, ya, manusia akan menghadapi asap yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti firman Allah ya dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farataqib yawma ta'atis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah kalian, nantikanlah ada suatu hari ketika langit itu membawa kabut atau asap yang nyata sebagai tanda hari akhir. Tanda besar yang berupa ad-dukhan, asap. Dukhan itu asap ya. Kalau dalam bahasa Arab, dukhan itu rokok juga. Mohon maaf ya. Dukhan itu rokok juga ya. Merupakan salah satu ayat kauniyah, ayat tentang bagaimana Allah menerangkan kejadian langsung tanpa ada namanya kias dan juga takwil. Kauniyah itu tak dalil-dalil kejadian real, ya, seperti terbelahnya bulan, matahari terbit dari barat dan penenggelaman bumi di tiga tempat. Ini ayat-ayat dan dalil-dalil kauniyah ini wajib kita imani karena ini kejadian yang tidak akan ada kias dan juga takwilnya. Kejadian yang akan terjadi persis seperti dalam ayat atau dalam hadis. Tidak ada makna yang diselewengkan, tidak ada makna yang lain selain dari makna hadis atau ayat tersebut. Ya, jadi enak maknanya tepat seperti artinya gitu ya. Nah, kemudian juga di laut terbelah, matahari digulung nanti di hari akhir, binatang-binatang berjatuhan ketika hari kiamat terjadi. Dan ini semua tanda-tanda kauniyah yang akan terjadi setelah Ya'juj Ma'juj musnah. Ya, banyak sekali tanda-tanda perintilan kecil-kecil ya pada hari akhir nanti. Itu sebuah fenomena yang aneh, fenomena yang tidak lumrah secara akal. Dan ini menjadi penanda kebesarannya Allah. Namun, sayangnya, ya, manusia tidak akan bisa berubah keimanan pada saat melihat tanda-tanda tersebut. Nah, itu sudah menjadi penentu bagi kaum muslimin mana yang beriman dan juga kaum kafir mana yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua itu akan terjadi atas muka bumi. Ya, setelah Nabi Isa alaihissalam wafat dan dikuburkan di sebelah Rasulullah beserta Umar dan juga Abu Bakar, ya, nah, maka bentuk keamanan, ketentraman, kejayaan kaum muslimin, ya, maka menjadi jelas dan nyata. Islam menjadi negeri yang makmur, ya. Nah, dan inilah bagaimana ya kondisi kaum muslimin nanti, ya. Nah, sebelum nanti menjadi usang kembali, ya. Nah, ditambah lagi sebagian mereka tidak mengamalkan syariat dan tidak menerapkan hukum-hukumnya. Nah, ini menjadi titik balik keusangan, ya. Nah, setelah meninggal ada beberapa pemimpin seperti Al-Qahtan, Al-Mawali, ya, maka Islam menjadi merosot kembali, ya. Terutama ketaatan dan keibadahannya seperti zaman sekarang. Yang awalnya kita itu taat, ya, merosot menjadi ya eh, usang kembali kaum muslimin, ya. Maka kaum muslimin hari ini yang tidak menunjukkan ketaatan, kewajiban dan ibadah, ya, ini menjadi salah satu contoh nanti seperti tanda-tanda hari akhir. Ya, padahal mereka itu beriman loh, hakikatnya loh, ya. Tapi kok nggak beribadah sih, ya. Nah, tanda-tanda tersebut ya sebagai siksa yang pedih bagi orang kafir dan peringatan pelajaran bagi orang-orang beriman, ya. Nah, itulah ya berbedanya orang beriman sama orang yang Islam saja. Orang beriman itu dia akan punya rasa tanggung jawab terhadap syariat, ya. Kayak punya rasa ada kedekatan batin terhadap syariat. Begini para jemaah sekalian, kita misalkan ya, orang kalau kerja itu ketika ada suatu problem, ya, nah, ketika orang punya rasa tanggung jawab dia langsung mikir, oh saya harus menuntaskan ya problem tersebut, ya. Saya harus menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan tuntas dan sebaik-baiknya. Beda sama orang yang taunya, oh
Ya kerja aja, mau tuntas mau sebagai penting disuruh atasan gini gini, kalau nggak disuruh ya saya nggak bakal nuntasin. Nah, kayak gitulah perbedaannya orang Islam dan iman, orang yang beriman. Kalau orang beriman dia butuh terhadap ibadah. Kalau orang yang hanya Islam dia hanya taunya wajib, oh ya udah saya kerjakan, haram ya udah saya jauhkan, tapi dia nggak tahu maknanya itu apa gitu. Nah, ini yang terjadi nanti di hari akhir juga, ya. Nah, mereka akan menemui masa keusangan tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 48, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha." Tidaklah kami perlihatkan kepada mereka suatu mukjizat, itu mukjizat lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya, ya. Seperti itu juga yang terlihat nanti di hari akhir, ya. Ke- Kehancuran, ya, mukjizat Allah turunkan lebih besar. Wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarjun. Kami timpakan azab agar mereka itu menjadi peringatan dan kembali ke terhadap jalan yang benar. Ini orang beriman tuh akan tahu, akan sadar Allah itu memberikan azab untuk kita itu beriman, diperingati sama Allah, ya. Bukan malah menyalahkan sesama manusia. Ingat ya, ketika ada suatu cobaan, ujian, musibah, itu peringatan seluruhnya, walaupun memang dari tangan manusia, ya. Walaupun memang dari tangan manusia yang merusak, ya kan? Tapi itu peringatan juga dari Allah bahwa ingatlah ya, kalau kita nggak mau kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Shirathul Mustaqim, ya, maka Allah nanti akan berikan azab yang lebih besar lagi. Ya, Allah telah menunjukkan beberapa ayat tentang tanda hari akhir, tanda-tanda juga terhadap kaum-kaum sebelum kita, ya, yang mana mereka itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang durhaka dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum Ad, Thamud, ya, kaumnya Nabi Nuh, Fir'aun, kaum Tuba, ya, ada kaum Rus, ya, ada dan juga penduduk-penduduk Maikah yaitu Madian, ya. Semua itu menjadi tanda bagi kita, ya. Kalau orang-orang nggak beriman di dunia aja ancurnya begitu keji, apalagi di akhirat. Masa Allah kasih yang lebih ringan di akhirat? Nggak mungkin dong. Di dunia aja direndahkan kok mereka. Apalagi di akhirat. Yang kedua, mereka bukan orang bertakwa. Ya. Nah, dalam salah satu riwayat, ya, bahwasannya tidak ada yang lebih baik di antara kalian, ya, kecuali dari ketakwaan kalian, kan? Ya. Nah, khairukum man atqakum. Ya, sebaik-baiknya kalian itu yang bertakwa. Ya, dan orang-orang yang telah diperingati Allah dari kaum-kaum sebelumnya, peringatan bagi kaum-kaum yang tidak bertakwa. Allah berikan azab di dunia dan Allah berikan azab juga di akhirat. Inilah salah satu bentuk ya peringatan asap yang Allah turunkan nanti itu menjadi peringatan. Manusia seharusnya beriman setelah melihat itu. Ya. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 3 sampai 4, la'allakum bakhi'un nafsaka ala yakunu mu'minin. Boleh jadi ya Nabi Muhammad akan membinasakan diri kalian itu orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ya, in nasya' nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Ya, jika kami menghendaki, kami pengen, kata Allah, kami akan menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka, ya, bulu kuduk mereka, diri mereka akan kembali tunduk kepada Allah. Ya, tapi kenapa Allah nggak memberikan hal tersebut? Allah menguji keimanan seseorang. Kalau Allah berikan mukjizat, keagungan yang besar terus-menerus, ya tidak ada orang yang kafir lama-lama. Karena sudah jelas nih, oh ini dari Allah nih, jelas banget. Ya ini bukan dari tangan manusia. Ya, tapi Allah biarkan biar manusia itu berpikir, ya. Nah, biar Allah itu melihat mana yang cocok menjadi orang-orang yang beriman, ya. Allah biarkan Al-Quran itu difitnahkan bahwa Al-Quran itu tulisannya Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad. Allah biarkan, ya, biar beruji mana yang pantas masuk surga, yang mana yang tidak gitu, ya. Azab yang Allah timpakan juga tidak sampai membinasakan mereka, biar menjadi
apa? Biar menjadi tolak balik mereka. Biar Allah masih memberikan mereka kesempatan, ya. Nah, Allah masih memberikan mereka kesempatan ya. Ada yang tidak mereka dibinasakan, ya. Ada yang sampai binasa, ya. Nah, ini juga ya menjadi kesempatan kedua bagi kaum-kaum yang tidak binasa, gitu ya. Nah, nah, dan bagaimana kejadian asap ini ya dalam syariat Islam. Dan asap ini terutama menjadi salah satu mukjizat Allah, tanda yang sangat besar, ya. Dan ini jelas menjadi tanda-tanda hari akhir yang jelas nanti di depan mata kaum muslimin dan juga para manusia, ya. Dan ini azab bagi yang tidak beriman, ya. Azab bagi yang tidak beriman, ya. Nah, karena ya pena para malaikat masih terus bekerja dan dua malaikat masih terus mencatat pada perbuatan anak-anak cucu Adam pada hari tersebut. Ya, tidak berhenti sampai nanti langit itu runtuh. Ya, nah, saat itulah dosa manusia dan jin tidak akan ditanya. Ya, karena pena telah diangkat, ya, dan kiamat telah terjadi. Rufi'atul qalam, wajuh juhifatis suhuf. Ya, nah, ketika pena diangkat dan juga catatan amal kita sudah lengkap, maka tinggal hisap saja menunggu kita. Wah, ini sangat menakutkan Pak Jamal sekalian. Kita nggak bisa kembali loh. Ya, kalau kita mau beramal, ya, sebelum kita nanti diwafatkan Allah, ya beramal gitu loh. Mau bertobat, bertobat. Kalau kita udah wafat, mau diapain lagi tuh amal? Mau diapain lagi tuh dosa yang kayak naudzubillah gitu loh. Mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat 37 sampai 39, فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Maka nanti langit akan terbelah dan menjadi merah seperti mawar yang ya kilapan minyak. Ya, kita nggak bisa bayang seperti apa ya langit yang menakutkan tersebut. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban? Maka nikmat mana yang engkau dustakan? Ya, engkau diberikan nikmat itu nih. Ayat ini pendek sering banget disebutkan, tapi kita tahu nggak maknanya gitu. Diberikan ayat peringatan, udah kita tadaburi belum? Itu loh, ya. Ini ayat sebelumnya memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, udah mereka tahu belum hal tersebut? Fayauma idzal la yus'alu an dzambihi insum walajan. Pada waktu itulah manusia dan jin tidak ditanya lagi tentang dosanya. Kenapa? Karena keimanan sudah tidak berlaku, ya. Maka ya, nah, dalam ayat-ayat tentang asap, ya, ini menjadi suatu peringatan bagi diri kita, ya. Nah, seperti dalam surat ya At-Dukhan ayat 9 sampai 16, balhum fi sakkiyal abun, dan mereka itu lalai terhadap dunia yang mereka se- ya terjerumus dalam hal tersebut, padahal itu adalah sebuah tipu daya. Fartaqib yawma yawman ta Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah orang-orang yang lalai terhadap dunia nanti menemui hari akhir ketika asap sudah mengeluarkan dari Yaman. Yakshan nasa hadza adzabun alim. Yang menipu manusia sebagai azab yang pedih. Ya, asap yang muncul dari Yaman akan menjadi pertanda azab bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beriman, tidak takut terhadap Allah. Lihat Allah berikan nikmat, Allah berikan segala perlindungan, tetap durhaka. Ini azabnya. Lihatin, yang lalai terhadap dunia. Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun, doa nih, doa nih. Ya, ya Allah, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Itu tuh udah terlambat, ya. Mereka udah lihat azab yang besar, baru mereka mau beriman. Kayak Fir'aun aja, gitu. Jangan sampai kita kayak gitu, jangan jangan, jangan sampai kita diberikan azab baru kita mau beriman. Auzubillah min dzalik.
anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum nusulun mubin. Kata Allah apa? Bagaimana mereka tidak mendapat peringatan padahal udah diberikan Rasul sebagai penjelas peringatan. Peringatan bagi kita itu udah banyak dari 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita nggak mau mentadabur peringatan tersebut, ya. Itu kata Allah. Allah udah beri, udah utus Rasul gitu. Itu peringatan buat kalian. Kalian nggak mau melihat peringatan tersebut, kata Allah. Sekarang baru kalian nangis-nangis minta untuk beriman dan bertobat. Nggak bisa dong. Udah diberikan Rasul untuk memperingati kalian nggak mau beriman. Cuma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Dan mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seseorang yang menerima ajaran dari orang-orang yang gila. Lihat, diperingati oleh Allah malah mencela Rasulullah. Inna kasiful azab qalila. Innakum aidun. Ya, sesungguhnya kalau kami lenyapkan azab itu sedikit aja, ya, maka engkau itu akan kembali terhadap kaum-kaum yang lalai. Ya, ini sikap manusia ya para jamaah sekalian. Ketika dapat azab ingat Allah, ketika dapat nikmat ingatnya dunia. Benar nggak? Coba kita introspeksi deh. Nggak usah jauh-jauh dari kita dulu. Sakit baru udah Allah ya Allah sudah usah apa gitu. Oh dapat nikmat, alhamdulillah. Kadang alhamdulillah aja lupa gitu. Alhamdulillah, jangan sampai dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat azab, subhanallah. Dicoba Allah, udah subhanallah, bismillah jalan. Segala waktu harus ingat Allah. Ya, kalau nggak ini kayak yang Allah ring singgung di surat Ad-Dukhan ayat ke-15. Ketika Allah berikan keringanan sedikit aja dari azab Allah, mereka akan kembali terhadap orang-orang yang lalai, yang mengejar dunia. Yawma nabtisul batasyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari kami menghantam mereka dengan keras dan kami pasti memberikan mereka balasan yang pantas. Lihat, ya, hari udah nggak ditetapkan keimanan seseorang, nggak diterima lagi keimanan seseorang, Allah berikan nampak tuh azab yang benar-benar pedih di hadapan mereka. Nggak ada lagi kata keimanan, nggak ada lagi taubat, nggak ada lagi kalian ingin kembali ke dalam agamanya Allah. Udah ditetapkan bahwa kalian akan masuk neraka dan diazab wa bin dzalik. Inilah sikap orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Nauzubillah min dzalik. Mungkin banyak di zaman sekarang, ya. Dari zaman Rasul pun udah banyak Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Musailamah Al-Kadzab, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah bagaimana Allah memperingatkan salah satu azab peringatan terbesar yaitu dari asap yang nanti akan turun. Maka ketika Allah menurunkan asap tanda berupa asap tersebut dan manusia diliputi dengan siksa yang pedih, mereka akan memohon dan sangat berharap kepada Allah. Itu orang yang beriman, ya. Itu orang yang beriman dan mendapat hidayah, ya. Ya. Namun ketika orang-orang kafir melihat langit sedikit cerah, mereka akan kembali ke dalam kesesatan dan kembali ke dalam kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ya di ayat kelima, ya, ayat ke-15 afwan. Allah memberikan sedikit aja penyikapan atau keinginan dalam azab, mereka langsung kembali ke dalam kemaksiatan, ya. Nah, dan bahwa Imam Nawawi juga menafsirkan, ya, bahwa asap ini adalah kejadian yang telah berulang. Ya, di ayat 15 bahwa ya ketetapan menunjukkan tanda-tanda besar hari akhir, ya. Makna qalila yaitu sedikit, ya, bahwa adalah sesuatu yang telah berulang, ya. Maka ya kejadian asap ini sudah pernah terjadi, ya, pada zaman Rasulullah, ya, dan sudah usai, ya, yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud, ya, diriwayatkan dari Masruq, kami sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan ia berbaring di antara kami. Seorang laki seraya berkata dan datang dan berkata, wahai Abdurrahman, Abu Abdurrahman, ya ada orang bercerita di pintu Kindah. Ia meyakini bahwa tanda-tanda dukhon telah terjadi dan menimpa pernafasan kaum kafir. Nah, jadi kaum kafir yang menghirup itu jadi sesak gitu ya. Dan menikah kaum mukminin seperti terserang pilek. Ya, jadi kaum muslimin juga terkena seperti wabah pilek gitu ya.
Ya. Dan ya Abdullah pun marah mendengar hal tersebut. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Barang siapa di antara kalian yang mengatakan hal tersebut, ya, hendaknya mengatakan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dan bagi yang tidak mengetahuinya, ya, kalian cukup mengucapkan Allahu a'lam. Karena tidak diajarkan kepada kalian untuk mengucapkan terhadap apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Nah, ini menjadi peringatan bahwa asap tersebut bukan asap yang dimaksud dengan tanda hari akhir, tapi menjadi ya suatu pertanda ya kemiripan ya orang-orang kafir sesak napas dan kaum muslim mendapati wabah itu sebagai azab nanti. Ya, apakah tanda hari akhir akan seperti itu? Wallahu alam. Yang pasti akan lebih besar. Dampaknya akan lebih besar. Ya, kemudian ya di surat ayat 86, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atau dakwahmu atas dakwahmu dan aku bukanlah orang-orang yang mengada-ada. Ya. Nah, jadi Rasulullah diminta ikhlas dalam berdakwah dan tidak boleh menerima sodakoh. Bolehnya menerima hadiah aja. Ya. Maka mengetahui manusia membangkang Rasulullah bersabda, timpakanlah 7 tahun pacaklik seperti yang tertimpa pada zaman Nabi Yusuf. Beliau bersabda, maka Allah menimpakan pacaklik yang membinasakan apa saja. Sampai mereka memakan kulit dan bangkai karena kelaparan. Lalu salah satu di antara mereka memandang langit dan ia melihat asap. Ini suatu kondisi yang sangat mengerikan gitu. Sudah paceklik tertimpa asap yang membawa wabah penyakit. Ya, kita COVID aja tuh yang kita nggak lihat ada apa-apa, asap gitu nggak ada, makan juga masih bisa. Itu aja kayak sulit gitu ya rasanya. Banyak orang wafat juga. Gimana dengan hal tersebut? Sampai pacekliknya mereka tuh memakan bangkai dan kulit bangkai. Ya, segitu ya kondisi yang sangat-sangat mengerikan gitu. Setelah itu ditimpa asap lagi. Nauzubillah. Itu sebuah peringatan dan azab yang besar. Ya, maka kita dipindahkan nanti berdoa. Ya, nah, nah, inilah bagaimana ya kita lihat ya para jemaah sekalian. Ya, tanda pertama ya tentang asap ini ya menjadi peringatan bagi kaum muslimin agar semakin meningkatkan keimanannya dan menjadi peringatan bagi orang-orang kafir agar kembali terhadap agama yang hak yang Allah ridhoi yaitu Islam. Ya, oke, kita akan membahas sedikit lagi ya tentang ayat ke-16 dari surat At-Dukhan, "Yauma nabtisul basatatal kubra innamul muttaqimun." Ya, batasya itu hantaman yang keras. Ya, maka yang dimaksud Batsyatul Kubro adalah perang Badar, sedangkan ayat Asab ya adalah Batsyah yang telah terjadi. Hanya saja pendapat ini diriwayatkan dari satu pendapat atau hadis ahad, maka pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Oke, bagi pendapat apa yang Imam Nawawi akan ambil, ya, maka paceklik yang melanda dan membinasakan tersebut hanya terjadi pada penduduk Mekah saja, bukan pada seluruh manusia. Maka pendapat ini lemah jadinya. Ya, pendapat ini menjadi lemah. Padahal kan ini kepada seluruh manusia seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Ya. Yang kedua, ya, orang mengadu kepada Rasulullah ya, bahwasannya Abu Sufyan sedangkan ia masuk Islam setelah Fatul Mekah dan kemenangan waktu itu sangat besar. Tidak diketahui bahwa sebuah kaum telah binasa ditimpa paceklik sampai Rasulullah SAW wafat. Ya. Nah, setelah menaklukkan setelah Fatul Mekah. Ya. Jadi ini bukan paceklik yang besar, bukan paceklik yang seperti Rasulullah SAW sebutkan. Ya, nggak sebesar itu pacakriknya. Maka ini dibantah. Yang ketiga, ya, asap adalah salah satu tanda hari akhir yang besar. Dan itu di tengah-tengah setelah Yajud Majud turun atau keluar. Dan ini kan tidak realistis. Yajud Majud itu belum ditemukan. Ya, Dajjal pun masih ikhtilaf. Ya, apakah Ibnu Sayyid atau yang sudah ditemui oleh uh, salah satu sahabatnya Rasulullah. Ya. Nah, Tamim Ad-Dari. Ya, di suatu pulau ya. Yang keempat, paceklik kemarau dan panas dapat mengaburkan pandangan mata sehingga yang terlihat di langit hanyalah khayalan, bukan asap yang sebenarnya. Inilah empat
alasan membantah bahwasannya Batshatul Kubro itu bukan perang Badar, ya, bukan perang perang Badar. Maka Batshatul Kubro belum terjadi. Hantaman yang keras itu belum terjadi dan bukan dikiaskan dengan perang perang Badar. Wallahu alam bishawab, ya. Nah, oke, mungkin kita akan bahas sedikit lagi para jemaah sekalian. Hadis tentang kepastian tanda asap, ya. Dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW memperhatikan kami pada saat kami saling mengingatkan, ya, saling menasihati. Beliau bersabda tentang apa yang kalian saling mengingatkan, saling nasihati. Para sahabat menjawab, ya, kami sedang mengingatkan tentang hari akhir. Maka Rasulullah menyampaikan suatu hadis, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyru ayatin, ya, tidak akan terjadi hari akhir sebelum terjadi 10 tanda. Fadzakar dukhan wa dajjal wa dabbah wa tulu asyams min maghriba wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu ya alaihi salam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufi qasfun min al-masyriq bil masyriq wa qasfun bil maghrib wa qasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju min al-yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. 10 tanda yang Rasul peringatkan, yang pertama adalah asap, yang kedua adalah dajjal, ketiga adalah binatang melata yang bisa berbicara, keempat matahari terbit dari barat, yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keenam adalah Yajuj Majuj keluar, yang ketujuh penenggelaman bumi di tiga tempat, di barat, timur, dan Jaziratul Arab, yang kedelapan adalah, ya, api yang akan menggiring mereka terhadap eh, pada mahsyar nanti, ya. Maafan, ya, berarti penenggelaman eh, bumi itu menjadi tiga, ya. 10 jadi, ya. Dan Abu Malik al-Ash'ari, ya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, Rob kalian akan mengingatkan kalian terhadap tiga perkara. Yang pertama asap yang akan menimpa kaum mukminin seperti terserang salesma atau wabah, dan menimpa orang kafir sehingga mereka membengkak, ya, sampai asap keluar dari setiap pendengaran mereka. Yang kedua binatang, ya, binatang melata. Yang ketiga adalah dajjal. Ya, asap itu saking kayak wabah yang besar, ya. Ya. Nah, ini beberapa hadis tentang asap dan sudah jelas, ya. Berapa lamanya, ya, Huzaifah meriwayatkan bahwa sekitar 40 hari asap tersebut akan terjadi. Maka kita lihat, ya, beberapa ulama, ya, yang menyampaikan tentang berapa lamanya, ya, tidak ada dalil yang sahih, ya. Tidak ada dalil yang sahih, ya, tentang warnanya. Asapnya seperti apa sih? Tetapi ada beberapa, ada berapa lamanya itu, ya, 40 hari seperti yang dikatakan Imam Nawawi, ya, selaku penulis buku ini. Adapun bagaimana datangnya pemilik Allah yang lebih mengetahui, tidak ada yang bisa menggambarkan dan tidak ada hadis sahih bagaimana datangnya asap tersebut. Yang penting asap tersebut akan datang dari Yaman, ya, dan akan menjadi paceklik, akan menjadi wabah bagi kaum mukminin dan juga kaum orang-orang kafir, ya, selama 40 hari lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini pembahasan, ya, tentang asap, ya, para jemaah sekalian, ya. Tanda besar hari akhir bagian kedua yang pertama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas bersama. Tafadhol dari para jemaah sekalian. Tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari yang telah kita bahas bersama, ya. Atau sudah cukup insya Allah, ya, para jemaah sekalian, ya. Nah, bila sudah cukup, ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat yang Rasulullah bersama keluarga kita, dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nasta'fi, minta maaf dari kekurangan atau kesalahan yang kita bahas bersama atau ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan. Sekali lagi Anda minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Barakallahu fi jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, ya.
Nakhtatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan.